kembali apa yang dikatakan pengarang. Yang kedua itu kemampuan membaca kritis. Tingkatan kedua dari membaca pemahaman adalah membaca kritis. Jenis pembaca ini tentu saja lebih tinggi dari pembaca literal. Kemampuan membaca kritis adalah kemampuan pembaca dalam mengolah bahan bacaan secara kritis untuk menemukan makna dari sebuah bacaan. Ciri-ciri pembaca kritis yang pertama, dalam kegiatan membaca sepenuhnya melibatkan kemampuan berpikir kritis. Yang kedua, tidak begitu saja menerima apa yang dikatakan pengarang. Yang ketiga, membaca kritis adalah usaha mencari kebenaran yang hakiki. Yang keempat, mengolah bahan bacaan, bukan mengingat. Yang kelima, hasil membaca diterapkan, bukan untuk dilupakan. Yang ketiga, keterampilan membaca kreatif. Tingkatan tertinggi dari kemampuan membaca seseorang adalah kemampuan membaca kreatif. Kemampuan membaca kreatif adalah seorang pembaca yang baik dalam penerapannya. Pembaca ada tingkatan ini tidak hanya sekedar menangkap makna tersurat dan juga makna di balik baris antar baris. Ciri-ciri pembaca kreatif. Yang pertama, kegiatan membaca tidak berhenti sampai pada saat menutup buku. Yang kedua, mampu menerapkan hasilnya untuk kepentingan hidup sehari-hari. Yang ketiga, hasil membaca berlaku sepanjang masa. Sekian dari saya, terima kasih. Oke. Kita berikan aplaus dulu buat ilustrasi. Ya, itu tadi kan kita sudah ikuti bersama pembahasan pemaparan materi dari Ibu Sasmita. Ya, sesi yang berikutnya saya buka sesi tanya jawab dengan dua orang penanya. Mungkin ada hal-hal yang belum dipahami, bisa ditanyakan langsung kepada Ibu Sasmita. Oke. Mbak yang pakai baju kotak sama Mbak yang di sebelahnya. Silakan perkenalkan nama. Ya, terima kasih. Nama saya Teresia Yasinta Ososiba. Saya akan bertanya kepada Ibu Marsia Sasmita. Sebutkan beberapa keterampilan membaca. Terima kasih. Oke, Mbak yang satunya. Oke, saya perkenalkan nama saya Maria Daranda. Saya akan bertanya kepada Ibu dosen Marsia Sasmita Rindu. Coba Anda jelaskan perbedaan pembaca buruk dengan pembaca yang baik. Terima kasih. Oke, apakah Ibu bisa menangkap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan? Oke, saya jawab pertanyaan yang pertama dulu ya. Keterampilan yang perlu dikembangkan dalam membaca ada 3, yaitu yang pertama tadi kemampuan membaca literal, yang kedua membaca kritis, dan yang ketiga membaca kreatif. Terus yang kedua saya akan menjawab pertanyaan dari siapa namanya? Maria. Oh, Maria Daranda. Yaitu perbedaan pembaca yang baik dan pembaca yang buruk. Pembaca yang baik itu dia bisa menangkap, dan pembaca yang baik itu dia bisa memahami apa yang ada dalam buku tersebut. Sedangkan pembaca yang buruk itu dia tidak memahami informasi yang ada dan tidak menemukan ide-ide baru gitu. Oke, bagaimana dari sang penanya? Apakah sudah merasa jelas? Sudah jelas. Oke. Sebelum
Jika ingin membaca sebuah buku, maka hal-hal yang perlu diingat yaitu pertama, konsentrasi dalam membaca, mencari tempat yang tenang, dan yang perlu diingat lagi, jangan terlalu memaksakan diri untuk membaca, tapi membacanya ulang-ulang agar bisa dipahami. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang, yang tidak berkenan di hati peserta sekalian. Mohon maaf. Dan saya tutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.